seolah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya, jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Akankah ku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya. Tahu betapa aku lemah di hadapannya. Kau tahu berapa lama aku mendambanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar OPI. Seperti biasa, acara ini disiarkan langsung dari Ruang Media Center Revolusi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan acara ini akan dipandu langsung oleh saya, Miss Kiki, dan rekan saya, Cek Mala. Ya, seperti biasa, untuk 1 jam ke depan kita akan membahas tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan tema kita pada pagi hari ini apa, Cek? Iya, tema kita pada hari ini Miss Kiki dan sama Obsesi yaitu program Revolusi KIA di Puskesmas Pematang Panggang 2. Dan terkait tema kita pada hari ini, kita telah menghadirkan narasumber yang sangat cantik nih, Miss Kiki. Ada siapa nih? Langsung saja kita sapa yuk. Ada Ibu Siti Mustoya, Sarjana Keperawatan Nurse ya Bu ya. Dan beliau ini merupakan pimpinan Puskesmas Pematang Panggang 2. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita ngobrol nih Bu ya terkait tema kita pada hari ini, ada baiknya nih Ibu menyapa sahabat Obsesi yang lagi nonton. Silakan Bu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Obsesi. Perkenalkan, nama saya Siti Muntawiyah Eskepnes. Kami mengingatkan di masa pandemi ini COVID-19 kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang diantaranya yaitu 1, mencuci tangan menggunakan sabun, yang kedua yaitu menggunakan masker, yang ketiga social distancing, yang keempat yaitu konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Iya, benar sekali. Yang mana di sini tertuang ya dalam Perbup nomor 39 tahun 2020 yaitu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 di
Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana tertuang dalam bab 6 pasal 9 yaitu Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi terkait informasi, edukasi, cara pencegahan dan penyembuhan COVID-19. Upaya apa Cak yang bisa kita lakukan? Iya, adapun upaya yang telah kita lakukan ya Miss Kiki ya, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jejaringnya termasuk Puskesmas Pematang Panggang 2 ya Bu ya, yaitu yang pertama melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan menggunakan puslink pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Yang kedua, penyuluhan pada kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang ketiga, melalui multimedia, yaitu dengan program inovatif obsesi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti saat ini, melalui Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara live. Iya, benar sekali. Sebelumnya ini Cak ya, Ibu ya, kami segenap keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengucapkan Selamat Hari Lansia Nasional yang tepatnya diperingati pada tanggal 29 Mei 2020 kemarin di hari Sabtu. Jadi di masa pandemi seperti ini lansia juga salah satu faktor indikator ya yang harus kita jaga kesehatannya. Ya, karena rentan ya. Sekali rentan. Jadi prokesnya tetap harus dijaga. Iya, betul sekali. Pasti sahabat obsesi CS, sahabat sehat ini pasti kangen nih sudah dengan kita. Karena sudah beberapa pekan kita ini sudah absen dulu ya penanganan obsesinya, dan hari ini kita kembali lagi dalam program obsesi, terutama dalam program Revolusi KIA di Puskesmas Pematang Panggang 2 ya, sama Ibu Muntawiyah ya, saya yang puskesmasnya. Nah, jadi Bu langsung saja ini pasti bisa nih Ibu berikan secara singkat gambaran bagaimana sih Bu kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja Ibu di Puskesmas Pematang Panggang 2 dari ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahirnya sendiri. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kondisi ibu hamil di Puskesmas Pematang Panggang 2 alhamdulillah ya semuanya dalam keadaan saat ini terpantau sehat. Untuk saat ini belum ada juga sih yang namanya untuk risiko yang berisiko begitu baik ibu melahirkannya ataupun bayi yang baru lahir. Alhamdulillah semuanya sehat dan targetnya pun alhamdulillah berguyur kita ya. Tercapai ya. Tercapai. Nah, kalau begitu Bu, bagaimana capaian sasarannya sendiri Bu? Dari ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahirnya. Untuk capaian ibu hamilnya kita sasaran dulu sasaran ibu hamil kita di Puskesmas Pematang Panggang 2 ini ada 398 orang. Itu untuk ibu hamilnya. Untuk ibu bersalinnya capaian kita yaitu 380 orang. Sedangkan ibu bayi lahirnya ada 366 orang. Ini wilayah kerjanya di Puskesmas Panggang 2 terbagi dari berapa? Mungkin puskesdes atau pustunya? Kalau wilayah kerja kita ada 9 desa. Di situ memiliki ada puskesdes ada 9 dan pustu itu ada 4. Jadi sasaran itu terbagi. Terbagi 9 desa, 9 puskesdes dan 4 pustu. Jadi cukup luas juga ya wilayah kerja dari Pematang Panggang 2 ini. Nah, kalau begitu Bu, dari wilayah kerja yang cukup luas juga, ini Ibu sendiri bagaimana nih Bu metode dalam pemantauan ibu hamilnya di Puskesmas Pematang Panggang? Pemantauan ibu hamil terkait dari program Revolusi KIA juga Bu. Banyak sekali sih sebenarnya kita yang kita lakukan metode-metode tadi ya. Yang pertama yaitu dengan adanya kelas ibu hamil ya, mereka kan mempunyai buku catatan ya. Ada yang warna buku pink itu ya. Buku KIA. Di situ kan setiap ibu hamil wajib punya buku KIA. Terus di situ dipantau terus setiap bulan ada posyandu. Selain ada posyandu ada kelas ibu hamil di situ ya. Selain itu juga nanti kan kita didata ya ibu hamilnya di situ, baik nama suaminya, nomor HP-nya, semua kan didata terus dikirimkan ke dan koordinator. Seandainya ibu hamil kita itu tidak sempat hadir ke posyandu dalam bulan saatnya dia kontrol nah di situ bidan koordinator langsung dia nelpon kan di mana kondisinya sekarang, di mana keadaannya. Nah nanti seandainya bidan koordinator juga kan nggak mungkin mau ke desa ya. Bidan koordinator menghubungi desanya, menghubungi bidan desanya untuk melakukan kunjungan rumah. Jadi memang
lengkap sekali ya Ki ya. Iya, Ada benar pemantauan sekali. secara langsung, yaitu pada saat pelayanan ANC ya, baik di posyandu maupun di Poskesdes. Lalu selanjutnya ada pemantauan secara tidak langsung, yaitu melalui via telepon. Jadi Iya. kalau mungkin ada sesuatu hal ya yang membuat ibu hamil tidak bisa hadir, jadi tetap masih bisa terpantau ya. Iya, betul sekali. Jangan sampai kendor ini. Iya. Iya, betul sekali. Jadi benar bahaya gitu ya. iya. Nah, tadi sudah dijelasin Ibu proses pemantauannya, sudah jelasin ya. Terkait persiapan ruang tindakan persalinan Ibu, ini bagaimana untuk di Puskesmas Pematang Panggang 2? Oke, alhamdulillah ya di Puskesmas Pematang Panggang 2 ini kita sudah Puskesmas Ponet ya. Iya. Nah, di situ kita memiliki tenaga yang sudah terlatih ya, dan di situ kita punya jadwal ataupun kita harus ada SIP. Oh iya. Jadi Ponet kita ini buka 24 jam. 24 jam. Dan di Puskesmas kami juga punya yang namanya rumah tunggu kelahiran. Iya. Ada RTK ya di sini. Iya. Kami ada RTK. Jadi seandainya ada ibu hamil atau ibu yang bersalin yang dari desa yang sangat jauh, kayak desa kan ada yang paling jauh itu desa Karya Jaya ya. Iya. Itu kami tempatkan untuk di situ untuk dipantau. Iya. Jadi sampai saat dia melahirkan, nanti saat dia sudah dekat-dekat mau melahirkan baru kita bawa ke Ponet. Iya, mungkin sahabat sesi ini ada yang kurang paham nih ya, Ponet itu apa ya. Jadi Ponet itu adalah pelayanan obstetri neonatal dasar ya. Jadi Puskesmas sudah lengkap fasilitasnya. Betul sekali. Nah nih Bu, tadi kan sudah dijelasin nih ada yang namanya jadwal SIP ya. Tentunya kan ini membutuhkan komitmen ya dari staf Puskesmas dan juga pimpinan ya. Ini untuk komitmen ini Bu, adakah komitmen yang dibangun oleh Ibu selaku pimpinan dan staf Puskesmas dalam hal terkait pelayanan revolusi KIA dalam hal antar jemput nih Bu, antar jemput ibu hamil yang akan melahirkan maupun yang sudah melahirkan. Iya, alhamdulillah kan kita punya ambulan ya. Iya. Jadi kita manfaatkan ambulan kita untuk menjemput. Iya. Untuk menjemput maupun mengantarkan pasien yang sudah melahirkan di Ponet di Puskesmas kita. Jadi kita antarkan. Jadi kan kita punya supir. Iya. Jadi kita bekerja sama dengan supir. Nanti pulangnya kan didampingi bidan yang atau petugas yang ada di Puskesmas Ponet. Iya. Jadi memang sudah lengkap ya Ki ya, dari ruangan. Full sekali. Iya, betul sekali. Dari ruangan ya, terus petugasnya juga ada. Lalu fasilitas juga ya. Iya. Fasilitasnya memang kita di Ponet itu ya kita ada dua tempat tidur untuk yang ruang persalinan. Iya. Terus juga 2 tempat tidur untuk ruang observasi. Oh iya, iya. Terus untuk tenaganya nih Bu, untuk tenaga bidan di Puskesmas maupun di desa itu sudah lengkap semua Bu. Kalau di desa ada bidan desa semua? Alhamdulillah ada, setiap desa punya bidan satu. Sudah ada bidan desa. Iya, ada. Iya. Untuk tenaga dokter ada nih Bu di. Alhamdulillah untuk tenaga dokter ada. Ada. Iya. Jadi dari SDM sendiri sudah mendukung ini. Iya. Nggak usah ragu lagi lah kalau untuk persalinan yang nggak usah ragu lagi untuk khususnya untuk masyarakat yang ada di Puskesmas Pematang Panggang ya, nggak usah ragu-ragu lagi kalau untuk namanya persalinan hanya persalinan di Puskesmas. Iya. Itu nggak usah ragu lagi karena kita sudah melayani 24 jam. Iya. Dan pastinya Puskesmas Pematang 2 sendiri juga menerapkan protokol kesehatan. Iya. Oh iya, dan lagi tadi ya. Jika ada pasien yang lahir di Puskesmas tadi di Ponet, pulangnya kita kasih cindera mata. Wah. Iya benar sekali ya Ki ya. Iya. Kasih kan cindera mata walaupun toh nggak seberapa ya. Iya. Jadi kita cinta kasih kepada ibu yang sudah melahirkan di Puskesmas kita. Berarti memang dari awal ya Cek Mala ya. Iya. Dari Puskesmas Pematang 2 ini sendiri dari awal sudah kita bisa dijemput. Iya. Selama melahirkan pun masih tetap diantar Bu. Iya. Didampingi juga dengan petugas kesehatan dan juga tetap dikasih cindera mata. Iya. Kurang menarik apa nih Miss Kiki ya? Benar-benar sesuatu terobosan juga ya revolusi KIA ya, menarik peminat ini nih bagi warga-warga di wilayah kerja Puskesmas Pematang Panggang 2
Jangan jauh-jauh lagi, ini sudah ada puskesmas, sudah lengkap ini. Iya, dari betul tenaga sekali. SDM-nya, fasilitas, dan juga dari ruang persalinannya pun juga sudah memadai. Sudah, ya, Bu, ya. alhamdulillah. Ya, sepertinya ya Cik Malaya, Iya. kita break musik dulu, sekaligus juga akan ada praktik kesehatan yang akan dibawakan langsung dari saudari kita, Karina Sapira, ahli media keperawatan, bersama Dina Puspitasari Utami, ahli media keperawatan, salah satu staf puskesmas Selika dalam akupresur mengatasi nyeri sendi pada lansia. Dan kemana-mana, tetap di Obsesi. Obrolan sehat seputar OKI. Dan doa esok datang kembali seperti sejak kala di mana kau bisa bercanda dan lahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana tak kutancapkan duri tajam. Kau pun menangis sedih. Maafkan aku. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka, melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka, melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar OKI. Kali ini kembali dalam praktik kesehatan yang akan dipandu bersama saya, Karina Zafira. Dan di sebelah saya tidak sendiri, sudah ada pemegang program pelayanan kesehatan tradisional, yaitu Ibu Dina Puspasari Utami, ahli media keperawatan, yaitu pemegang program dari Puskesmas Celika. Iya, selamat pagi, Bu. Pagi. Iya, gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, sudah semangat nih ya buat berbagi sama sahabat obsesi ya, Bu ya. Ya, kira-kira kali ini, Bu, kita mau praktik tentang apa nih? Hari ini kita akan mempraktekkan tentang akupresur untuk mengatasi nyeri atau kram otot biasanya terjadi pada lansia dan juga kadang-kadang terjadi pada usia kerja. Usia kerja, berarti cocok nih buat umur-umuran kita sama Bu Sob mungkin, Bu ya. Kita cocok nih. Bu Sob termasuk juga pralansia dan kita juga sebagai karyawan kantoran ya, Bu ya. Iya. Nah, ini tema kali ini juga sahabat obsesi berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun lansia ya. Nah, kira-kira Bu, di Celika ini keunggulannya apa nih? Kayaknya ada program yang unggul nih dari Celika. Kalau di Puskesmas Celika untuk pelayanan kesehatan tradisional, unggulannya pada ramuan. Ramuan, berarti mengobati tanpa obat ya? Iya. Nah, kira-kira Bu, kalau di Puskesmas Celika nih untuk program yang Ibu pegang sendiri, itu biasanya kalau dilakukan secara langsung itu di apa kira-kira? Posyandu mungkin? Iya, kalau untuk sekarang, karena sekarang masa pandemi, jadi kami melakukan penyuluhan. Dan kalau ada pasien yang ke puskesmas, kami akan menyarankan atau mengajari cara-cara titiknya. Jadi bisa dilakukan sendiri di rumah. Iya, berarti kalau selama pandemi ini tidak menghalangi ya, Bu ya? Iya. Jadi melalui posyandu lansia. Nah, kira-kira posyandu lansia di Celika tuh kapan, tuh? Karena kami ada 10 wilayah, jadi 10 desa, kami biasanya pada minggu pertama untuk melakukan posyandu. Iya. Berarti sangat setiap bulan. Iya, sangat teratur dan mungkin sering ya Bu ya dilakukan walaupun di masa pandemi dengan tetap menerapkan protokol. Betul. Iya. Nah, mungkin sahabat obsesi di rumah Bu banyak yang belum tahu nih walaupun kemarin-kemarin mungkin sudah ada bahasan akupresur. Nah, untuk dari akupresur kita sendiri itu Bu Dina juga merupakan seorang akupresur ya Bu dari utusan Puskesmas Celika. Kira-kira akupresur Ibu sudah berapa lama nih Bu udah di Puskes? Kalau di Puskes Celika akupresur dimulai pada tahun 2020. Tetapi karena pandemi jadi ya seperti yang saya katakan tadi iya. Untuk langsung penyuluhan terlebih dahulu penyuluhan ya. Iya. Nah, mungkin bisa nih dijabarin apa sih Bu akupresur? Mungkin sahabat obsesi kemarin-kemarin sudah ada tuh yang tahu, tapi mungkin ada yang baru bergabung belum tahu. Bisa dijelaskan Ibu? Jadi akupresur ini adalah salah satu jenis perawatan kesehatan tradisional keterampilan yang dilakukan melalui teknik penekanan pada titik-titik akupuntur. Ya, jadi titiknya titik akupuntur, tapi kita bisa dilakukan sendiri karena menggunakan jari, bisa menggunakan jari atau bagian tubuh lain, telapak tangan. Iya, jari, telapak tangan, siku, atau bahan lain yang ujungnya tumpul. Iya. Bisa kayu. Yang penting benda itu tumpul ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu manfaat akupresur itu sendiri itu apa tuh? Untuk manfaatnya, akupresur ini sangat bermanfaat karena bisa dilakukan di rumah secara sendiri, yaitu meningkatkan kebugaran dan perawatan kesehatan. Iya, berarti luar biasa nih, banyak sekali manfaatnya. Apalagi Nasab ini kerjaannya luar biasa ini. Butuh ya Nasab ya. Mungkin setelah ini bisa lebih refresh ya Nasab ya. Nah, jadi kalau untuk akupresur sendiri berarti cuma menggunakan alat seperti minyak mungkin ya Bu ya? Iya. Ada minyak atau pelicin, bisa hand body dan lain-lain. Iya, jadi ada pilihannya ya. Nah, bagaimana langsung kita praktekkan aja mungkin ya. Nasab sudah siap? Siap ya. Nah, jadi apa nih yang kita bikin? Ada handscoon ya Bu ya? Iya, ada handscoon. Tapi sebelum melakukan akupresur, untuk mengoptimalkan pemanfaatan akupresur, kita terlebih dahulu melakukan pelemasan, Bu. Nah, gimana itu, Bu? Pelemasan ini kita mulai dari leher belakang. Dari leher belakang tengkuk. 5 kali, setiap hitungan 5 kali dimulai dari
Ya, boleh Dilakukan diperhatikan. sendiri ya Bu Sab, kalau pelemasan tangan Ibu ke leher, ke sini, Ya. Bu, sebelah. Sebelah ya. 5 kali Bu, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, seperti dipijat-pijat ya. Iya. Jadi sahabat obsesi itu seperti dipijat-pijat sedikit, pijat-pijat halus. Ya. Atau kalau itu Hah? Bahu sama. Iya, kiri kanan Bu. Ditekan-tekan ya. Kalau itu ditekan seperti pakai ini. tangan kiri. Nah, Kalau yang ini bisa menggunakan tangan kanan. iya. Setelah itu tangan Bu, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Pak pinggang. Pinggang. 1, 2, 3, 4, 5. Paha. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Kaki terakhir. Di kaki. 2, 3, 4, 5. Di betis ya Bu ya, mungkin Ya. iya. Gimana Sob, sudah ada sedikit rasa-rasa? Sudah ada sedikit ya. Nah, Hari ini kita akan akupresur nyeri sendi ya. nyari sendi. Atau otot. Iya. Biasanya juga terjadi pada usia kerja kita ya. Tidak hanya pada lansia. Nah, untuk nyeri sendi, pertama Ibu berdiri Bu, ada Ya. 3 titik. Titik mana aja tuh? Nama titiknya G, nama titiknya, Ibu lurus ke sini, tangannya juga lurus Bu ya. Iya. GB31. GB31. Ya. Jadi di ujung jari tengah ditekan sebanyak 30 kali. Penekanan akupresur sebanyak 30 kali. Iya. Di sini Bu. B30 ya. Sampai terasa ngilu. Terasa Bu Sob? Terasa. Terasa ya. Jadi sahabat obsesi di rumah mungkin juga bisa nih langsung mempraktekkan mumpung ada. Boleh diolesi minyak ya. atau Iya. Oke. Setelah sebelah kanan, sebelah kiri diukur lagi Bu. Di ujung jari tengah. Di ujung jari tengah, ya. Gerakannya memutar ya, Bu ya. Mutar boleh Iya, atau memutar. menekan boleh. Iya. Ini nih untuk apa nih fungsinya, Bu? Untuk mengatasi kram otot. Kram tadi ya, bawah. tungkai bawah. Ada 3. Nah, setelah itu Bu, kita titik kedua, Ibu duduk. Ya, Titik kedua ada di bawah tempurung lutut. tempurung lutut ya. Ini tempurung lutut. Bagian luar, di sebelah kanan bagian luar. Ditekan sebanyak 30 kali. 30 kali juga, Bu ya. Nah, itu sebelah kiri juga. Itu titik kedua. Namanya GB34. Ya, di tempurung tadi GB34 ya, sahabat obsesi ya. Yang terakhir di bawah otot betis. Iya, di otot betis ya. Ini ditekan sebanyak 30 kali lagi. Oh, jadi gerakannya itu semuanya 30 ya, Bu ya. 30 kali. Sebelah kanan dan kiri Bu ya. Jadi akupresur ini tidak ada efek samping ya, Bu ya. Jadi iya. Nah, biasanya itu untuk mengatasi kram Kram otot otot. di bagian bawah. Biasanya lansia juga ada nyeri pinggang. Nyari pinggang, iya, itu sering sekali. Nah, Sob, sering nyari pinggang? Kelamaan duduk? Iya, sering. duduk. Iya. Kalau untuk nyeri pinggang ada 2 titik. Di mana aja tuh, Bu? Yang pertama namanya titik BL23. Cara mencari titik tersebut kita ukur dari pusar Pusar, ke belakang, lurus ke belakang sampai menemukan titik tengah. Dari Titik tengah. itu, 2 jari ke kanan dan ke kiri. Bisa mutar Bu. ya mungkin berdiri, ya. Gitu ya. Pusar. Dari pusar tadi, ya. Terus ke belakang, 2 jari kiri dan kanan. kiri dan kanan. Bisa kita tekan sebanyak 30 kali atau diputar. Iya. Itu untuk titik yang pertama untuk nyeri pinggang. Terus titik yang kedua ada di lipatan lutut, Lipatan lutut, bagian tengah. bagian tengah. Ini, ya. Berarti berbareng ya, Bu ya, kiri dan kanannya? Sebanyak 30 kali juga. 30 kali. Nah, untuk nyeri pinggang tadi itu 2 titik. Itu 2 titik, iya. Nah, jadi kira-kira Bu, gimana nih setelah dipijat-pijat, apa rasanya? Ya enak. Enak. Sayang sebentar ya. Wah, Nanti bisa dilakukan di rumah lagi Bu, 1 sampai bisa 2 mandiri kali. ya. Iya. Kalau mau ke puskes boleh? Boleh. Boleh. Nanti diarahkan titiknya di mana. Iya.
Jadi ini sangat bermanfaat sekali sahabat OSESI. Apalagi yang mungkin di rumah ada oma-oma atau opa-opa yang sedang menonton, boleh nih dipraktekkan, atau enggak yang anak-anaknya yang sedang menonton boleh tuh dipraktikkan nanti sama oma sama opanya di rumah. Nah, terima kasih untuk Bu Dina, sangat bermanfaat. Nasab juga sudah katanya kurang malah ini. Iya. Jadi, sahabat obsesi, itu tadi tentang acupressure untuk nyeri sendi. Nah, untuk dari itu pada Bu Dina, Bu Sob, terima kasih. Bu Dina, terima kasih atas informasi dan edukasinya. Nah, untuk sahabat obsesi, tetap selalu tonton Obsesi setiap hari Rabu pukul 9. Bakal ada tayangan-tayangan dan program kesehatan lainnya yang lebih banyak. Ya, akhir kata, saya akhiri, saya Karina, dan Dina, Ibu, Tarik Utama. iya, dan juga Ibu Sofia. Iya, yang hari ini yang telah hadir. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi dalam program Obsesi, Obrolan sehat seputar OPI. Wah, tadi Cek ya dan Ibu, kita telah saksikan ya praktik kesehatan kita, yaitu acupressure ini, Iya. kan? Khususnya pada lansia. Ini bisa kita praktekin ya untuk oma-opan yang ada di rumah ini ya. Iya. Dan juga untuk kita juga Iya, sebagai pekerja ya. Nah, duduk itu juga penggal pinggang ini. Iya, bisa betul sekali. dipraktekin. Ya, kembali lagi ya Cek ya, kita Iya. akan bahas program revolusi KIA di Puskesmas Sematang Panggang 2. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nah Bu, Ibu menjelaskan kalau ternyata banyak ini fasilitas yang telah memadai terutama di persalinan Puskesmas Sematang Panggang 2. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya di Puskesmas Sematang Panggang 2 itu ada ibu hamil dengan resiko? Nah, metode rujukannya itu bagaimana Bu? Kan tidak mungkin itu ditolong di Puskesmas ya? Iya. Ya, tidak mungkin. Iya, tidak Kita mau mungkin. menolong yang Iya. berisiko di Iya, dengan puskesmas. berisiko. Pasti yang kita tolong yang normal saja. Nah, kalau memang kita ada ibu hamil yang berisiko, kita kan sudah punya MOU dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kayageng ya. Ya. Jadi kita melakukan rujukan menggunakan jam persal. Iya. Kita rujuk ke Kayagung ya, ke Rumah Sakit Umum Daerah melalui rumah tunggunya. Iya, rumah Kan kita punya rumah tunggu juga di Iya. Kayagung ya, di rumah sakit ya. Rumah singgah ya. Singgah. Singgah ya. Nah, di situ disarankan untuk menggunakan jam persal dengan menggunakan KTP dan KK. Iya. Iya. Dan juga tidak ada jaminan kesehatan apapun ya Bu. Iya. Jadi kalau misalnya ibunya bilang sudah 7 bulan BPJS tidak bayar, tapi kan ada BPJS, itu Iya, tidak bisa tapi ya Bu BPJS ya. kan mati, otomatis itu. Makanya kita kalau memang dia nggak punya BPJS ataupun nggak punya jaminan kesehatan yang lain, Iya. ya kita arahkan ke jam persal. Iya. Iya. Ke rumah sakit yang memang sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan ya Cek ya. Iya, betul Ya, kalau di sini kan RSUD Umum Daerah Kayagung. Kalau di Iya. Palembang kan kita ada Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Iya. Pelabuhan, dan juga Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Iya. Jadi memang Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir ya, Miss Kiki dan Ibu ya sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dalam hal proses rujukan. Iya, benar Dan kita juga memiliki rumah singgah yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung sebagai fasilitas untuk memudahkan ibu hamil yang mungkin aksesnya jauh nih. Iya, yang ingin bersalin ya, sehingga diharapkan tidak terjadinya keterlambatan dalam mendapatkan pertolongan. Iya. Dan juga sudah ada petugas kita yang standby di rumah singgah, Bu. Iya. Jadi minimalisir sekali ya untuk yang keterlambatan penanganan itu. Iya, betul sekali. Dan tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya, terkait metode rujukan. Nah, setelah ada program revolusi KIA ini Bu di Puskesmas Sematang Panggang 2, bagaimana nih capaian ibu hamil ya, kunjungan ibu hamil, capaian persalinan dan bayi baru lahir di Puskesmas Sematang Panggang 2? Ya, alhamdulillah ya, semenjak adanya revolusi KIA ini kan kita pendekatan dengan masyarakat kan semakin dekat ya. Iya. Jadi mereka datang ke puskesmas, datang ke posyandu, datang ke poskesdes. Jadi alhamdulillah kita sudah semakin meningkat. Iya. Jadi pencapaiannya kita sudah mencapai
untuk saat ini bulan kemarin ya, kita sudah mencapai 36%. 36%. Itu untuk ibu hamil. Hamil. Untuk ibu hamil, untuk ibu bersalin itu sudah 36, sekian sudah ya. Sudah lebih ya, sudah mau 37. Untuk bayi balitanya kita sudah mencapai 37,98. Wah, jadi memang sudah mencapai target ya, Miss Kiki ya. Nah, pada tahun 2021 nih ya Bu ya, dari awal Januari sampai dengan bulan ini, saat ini bulan Juni ya, memasuki bulan Juni, ada tidak kematian ibu ataupun kematian bayi di Puskesmas Pematang Panggang 2? Alhamdulillah ya, dari tahun kemarin bahkan kita nggak ada. Alhamdulillah. Kita nggak ada yang namanya kematian ibu hamil ataupun bayi baru lahir. Salin nggak ada. Alhamdulillah banget. Semoga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Kita ya tidak ada ya. Ini juga pasti cek karena berkat optimalisasi pelayanan dari Puskesmas Pematang Panggang dalam pensuksesan program revolusi KIA. Nah, berarti Bu, apalagi ini kan dalam puskesmas yang cukup jauh juga Bu ya jarak tempuhnya. Ada nggak Bu hambatan dalam program revolusi KIA sendiri? Kalau masalah hambatan untuk yang di puskesmas kami tidak ada ya, alhamdulillah ya. Yang jadi hambatan kami ini kalau kita mau merujuk pasien ke ini ya jarak tempuh kita ya. Kalau ada pasien yang dengan resiko tadi ya. Jadi kita mau merujuknya itu kan jauh. Jadi jarak tempuh yang sangat jauh. Karena jarak tempuh kita dari puskesmas sampai ke kota ya, sampai ke rumah sakit umum daerah itu sekitar 60 kilo lebih. 3 jam perjalanan itu. 3 jam. Jauh ya. Kalau jalannya bagus ya Bu ya. Kalau nggak hujan. Itu kalau nggak hujan. Kalau hujan seperti semalam, ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Tetapi alhamdulillahnya meskipun ada hambatan akses ya, tetapi berkat mungkin komitmen dan kerja keras dari staf puskesmas juga ya Bu ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala dan bahkan tidak ada kematian ibu maupun bayi. Alhamdulillah. Karena kita sudah antisipasi. Misalkan ada resiko kan tidak misalkan hari ini dia tersiram partosnya ya. Nah, tidak hari ini yang kita rujuk, kita jauh-jauh hari. Sudah mungkin 2-3 hari sebelum dia persalinan sudah kita rujuk. Itu tadi bisa menggunakan fasilitas rumah singgah untuk aksesnya. Betul sekali. Nah, mungkin Ibu apa sih harapan Ibu nih terkait program revolusi KIA di Puskesmas Pematang Panggang 2? Harapan kita ya terkait dengan revolusi program KIA ini, seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita itu semua mendapat pertolongan ya. Tidak ada yang keterlambatan, terus dia tuh tidak ada lagi yang ibaratnya persalinan itu bukan di tenaga kesehatan. Dan di situ juga dengan adanya resolusi KIA ini kita akan menurunkan angka kematian ibu melahirkan ataupun angka kematian balita. Sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati Haji Iskandar SE dan juga Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Iwan Setiawan MKes, SKM MKes. Alhamdulillah. Jadi memang program revolusi KIA ini memang sudah terbukti ya bisa menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, khususnya mungkin di tahun 2020 kemarin ya. Dan kita berharap semoga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah banget tidak hanya di Puskesmas Pematang Panggang 2 ya Bu ya. Seluruh puskesmas yang ada di wilayah Dinas Oki ya. Betul. Jadi juga berkaitan kerja sama Dinas Kesehatan dan juga para pihak puskesmas terkait ya. Betul sekali. Benar-benar sigap menanggapi program revolusi KIA ini. Alhamdulillah banget pokoknya kita nih ya. Sesuatu banget ada Pak ada Pak Kadin kita ya. Pak Iskandar ya. Apalagi kalau lahirnya puskesmas P2 tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Muntawi ya, dapat cendera mata. Sudah gratis ya. Sudah persalinannya gratis. Dikasih cendera mata, pulang diantar. Sampai rumah, mau datang ke puskes bisa telepon dijemput. Betul sekali.
Jadi memang program Revolusi KI ini mulai dari pemantauan ya, dari pemantauan ibu hamil, proses pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan ya, dan juga di fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap, lalu proses rujukan, lalu untuk jaminan biaya persalinan, ya, dan juga tadi plusnya diberi bingkisan. Iya. Ini sebenarnya walaupun sorry kata yang Ibu katakan tadi, walaupun tidak seberapa, tapi itu pasti sudah membuat ya pasti Sesuatu banget sih ya. Iya, masyarakat sana pasti ya kaget lah, oh sebegini ya pelayanannya ternyata di puskesmas ini. Akhirnya puskesmas ini tidak sia-sia gitu. Benar-benar tidak memberikan kesusahan sekali Bu ya. Tidak, misalkan kita tidak tahu Bu bagaimana perekonomian, tapi ternyata dengan adanya program Revolusi KIA dan juga menggunakan jaminan yang persal tadi dengan syarat ketentuan berlaku, bisa itu terbantu ya untuk semua kalau golongan masyarakat ya, pokoknya kan masyarakat kita kan beraneka ragam ya. Ada apalagi ekonomi tempat kita ya, perkebunan. Kalau musim penghujan ibaratnya kayak gini ya, masih syukur alhamdulillah ya. Tapi kalau pas musim kemarau, kan di sana perkebunan karet, tidak ada getahnya, harganya murah. Boro-boro kita mau mikirkan untuk biaya persalinan ya, pasti udah makan aja udah pusing. Jadi dengan adanya resolusi KIA ini, alhamdulillah banget, sangat terbantu masyarakat yang jadi puskesmas Pematang Panggang 2. Jadi bukan cuma sebagai aspek untuk puskesmas saja, juga untuk benar-benar membantu ekonomi. Iya, dari semua golongan masyarakat ya, Cek ya. Luas kita. Masuk ya. Sepertinya kita harus break karena ada video tutorial dulu ya, yaitu tentang kesehatan kepada lansia. Jangan kemana-mana, tetap di Obsesi. Obrolan sehat seputar OKI. Ya, kembali lagi dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar OKI.
Iya, tidak terasa ya, Miss Vicky ya, sudah lebih kurang 1 jam kita menemani sahabat obsesi. Dan sebelum menutup acara kita pada hari ini, mungkin Ibu Siti Mintoya ada yang ingin disampaikan nih untuk sahabat obsesi yang ada di rumah. Oke, terima kasih untuk sahabat obsesi yang ada di rumah ya. Yang ada di rumah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Iwan Setiawan SKM MKes yang telah memberikan arahan serta bantuannya dalam kami memberikan pelayanan di Puskesmas Pematang Panggang 2. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Ibu Nike SKM MKes yang telah mengundang kami untuk berbagi ilmu untuk berbagi ilmu yang ada di Puskesmas Pematang Panggang 2. Dan program revolusi KIA, Bu ya. Iya, berdasarkan revolusi KIA. Iya, sama Bu. Kami juga ini mengucapkan terima kasih nih sama Ibu telah hadir menjadi narasumber kita ya, telah memberi ilmu, berbagi informasi dan edukasi ini kepada sahabat sehat kita di rumah, walau dengan jarak tempuh yang jauh. Ini aksesnya tadi yang lumayan tadi. Terima kasih banyak Ibu ya telah hadir, telah bersama kami menemani kami berbincang-bincang hangat dalam program obsesi. Iya, betul sekali. Dan kami selalu mengingatkan untuk sahabat obsesi untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan jangan lupa selalu pantengin nih untuk obsesi tayang hari Rabu jam 9 hanya di Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, senang sekali ya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita harus pamit undur diri dulu dari program obsesi kita pada pagi hari ini. Insya Allah di minggu depan kita bisa bertemu lagi ya, Cek ya, dengan narasumber dan juga praktik kesehatan yang tentunya bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara Rizky, dan saya Cek Mala serta saya Siti Mendawiyah Esknas. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa.
biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir malam di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia.